Selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya semua? Masih tetap sehat dan semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kalau kabar kakak-kakak semua yang ada di sini masih sehat loh. Oh iya Kak Dayu, kemarin kan kita sudah merayakan hari Natal nih Kak. Tapi kita belum ngucapin selamat Natal ke adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah. Ya juga ya kak, sama sebentar lagi kan juga udah mau tahun baru. Gimana kalau kita ngucapin sekarang bareng-bareng ya? Selamat Natal dan menjelang tahun baru adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Semoga kasih setia Tuhan tetap menyertai kita di sepanjang hari-hari ke depan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Ada Kak Betran sebagai kahonis. Ada Kak Tommy sebagai gitaris. Dan terakhir ada Kak Dayu dan Kak Sarah sebagai liturgos. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu pujian. Karena masih dalam suasana Natal, mari kita puji dan sembah Dia. Hai mari berhimpun. Nyanyi bareng-bareng yuk. Kak Day, kayaknya masih ada yang belum semangat nih Kak. Yang mana tuh kak? Yang itu tuh, masa masih nguap-nguap? Gimana kalau kita angkat satu lagi pujian, mari kita nyanyikan pujian, Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik sebelum masuk ke dalam ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh.
Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dengan tenang. Adik-adik tahu kan kalau dalam hidup kita selalu ada rencana-rencana tak terduga yang Tuhan ciptakan untuk kita. Tahu nggak sih kalau Tuhan buat itu untuk melindungi kita loh dari hal-hal buruk yang kita tidak tahu. Bener tuh Kak, adik-adik, walau kadang rencana Tuhan bikin kita sebel ya, karena apa yang kita inginkan malah nggak terjadi. Kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Maka dari itu, mari kita nyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hatinya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar pikiran dan hati kami tertuju padamu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayan firman, kakak lain aktivitas, pemusik, dan liturgos agar dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian ya. Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai yang 11. Kalau nggak bisa nyarinya, boleh minta tolong mama papa ya. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga selalu memberikan nasihat atau tuntunan di saat kita membutuhkan. Ia juga selalu memberikan tangannya untuk menuntun adik-adik dan juga kakak-kakak agar kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjalankan kehidupan kita dengan bersukacita atas karunia yang Ia berikan itu. Untuk itu, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 249, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh menyiapkan pulpen atau pensil dan juga kertas untuk mencatat firman yang diberitakan hari ini. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kita, yuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa. Hari ini pasti semua dalam keadaan sehat. Apa kabar? Samuel, Elkana, Genta, Aurelia, Abel. Oh, ada Selo. Ada siapa lagi tuh? Ada Efran. Wah, banyak sekali ya yang sudah duduk manis di sini. Oh, ada Yosef. Iya, ada Bianca, Brian. Wah, semuanya sudah senang ya. Tadi adik-adik sudah nyanyi ya. Iya, sudah nyanyi-nyanyi. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kalian mau cerita yang luar biasa deh. Ceritanya seru banget hari ini adik-adik. Oke? Sebelumnya kita akan berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan membaca dari Alkitab. Siapa yang punya Alkitab angkat tangannya. Wah, semua punya Alkitab ya. Dari Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian bunyinya. Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca Matius 2 ayat 19 sampai 23. Begini ceritanya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba di kota Bethlehem, maka adik-adik, apa yang terjadi? Oh, ada gembala-gembala datang sujud menyembah. Ada orang Majus yang memberi persembahan. Lalu malaikat Tuhan ikut memuji nama Tuhan di atas kandang domba itu. Malam itu yang tadinya dingin sekali adik-adik, jadinya hangat. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang
memberikan cahaya terang, ikut bersuka cita karena kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua. Iya, kita rayakan kemarin ya, tanggal 26 di Pelkat PA. Siapa yang ikut? Wah, senengnya ya. Iya, suasana Natalnya juga seneng sekali mereka. Inilah suasana Natal pertama yang dirayakan kapan ya Kak Yoyon? Ini terjadi 2020 tahun yang lalu. Bener-bener kejadian adik-adik. Semua bukti-buktinya masih ada. Dan jika nanti adik-adik sudah besar, adik-adik bisa ke kota Bethlehem melihat tempat Yesus lahir. Tapi kandang dombanya sudah dibagusin ya. Nah ini semua seneng gak? Seneng banget. Nah setelah itu Yusuf dan Maria menemani bayi Yesus itu di suasana yang dingin sekali adik-adik. Iya, karena malam itu dan bulan itu suasananya dingin. Makanya adik-adik suka-suka kita lihat pohon Natal ada saljunya ya. Iya, dingin. Lalu mereka bobo. Pagi-pagi bangun, mereka senang sekali karena bayi Yesus sehat. Seperti kalian, bayi yang kecil sehat sekali mereka. Ya, Tona waktu kecil juga sehat ya karena minum ASI ya, Tini juga. Ya adik-adik, setelah 8 hari, Tuhan Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Lalu adik-adik ada satu pengumuman. Kenapa? Rupanya Raja Herodes itu merasa tersaingi, merasa wah nanti jabatan saya diambil. Oh mereka bikin peraturan. Peraturannya apa? Prajurit, siap. Pokoknya anak-anak kecil yang umurnya di bawah 2 tahun harus dibunuh. Wah adik-adik, Yusuf dan Maria mengasihi Yesus. Dia mendengar berita itu dan dalam tidurnya Yusuf ayahnya Tuhan Yesus itu didatangi malaikat Tuhan. Disuruh pergi ke sebuah kota yang jauh malam-malam. Kemana? Rupanya Yusuf dan Maria disuruh membawa bayi Yesus ke kota Mesir. Oh mereka berangkat adik-adik. Tuh ini Bapak Yusuf, ini Ibu Maria menggendong Yesus. Dibungkus dengan kain lampin, diberi hangat dan Yesus tidur dengan nyenyaknya. Setelah itu sampailah ia di Mesir. Sampai di Mesir, Yesus sudah makin besar dan Yusuf selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya. Dalam mimpinya juga hari ini kita membaca Matius 2 ayat 19. Judulnya kembali dari Mesir. Wah kemana lagi nih ya? Malam-malam Bapak Yusuf dan Ibu Maria cerita-cerita. Bu Maria, kita kemana lagi selesai ini yang aman untuk anak kita, anak kekasih kita Yesus. Oh adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dalam bentuk manusia. Malaikat Tuhan membantu, memberi hikmat kepada Yusuf. Oh Maria, ada sebuah kota. Di sana kotanya aman. Tapi katanya Yusuf, Herodes yang dulu perintahin untuk bunuh bayi-bayi sudah meninggal. Ya tapi ada anaknya. Anaknya siapa ya? Oh kita baca. Ada di sana. Nama anaknya adalah Archelaus. Menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Tapi kota ini aman. Tidak ada utusan-utusan daripada Herodes dan anaknya.
Kota apa itu adik-adik? Supaya Ibu Maria dan Yusuf dapat membesarkan, mendidik Yesus dengan aman, dengan kasih sayang yang luar biasa. Seperti adik-adik disayang mama dan papa. Untuk itu adik-adik sayang kepada mama dan papa. Angkat tangan yang sayang sama mama dan papa. Oh, senang sekali Samuel sayang ya sama mama dan papa. Genta sayang. Oh, Genta hebat sayang sama mama dan papa ya. Kenneth sayang mama dan papa. Iya, Nanuel juga. Ethan juga sayang sama mama dan papa. Yusuf dan Maria sangat menyayangi Yesus, bayi yang mungil itu. Sehingga dia melihat di peta juga, cari tempat yang aman. Ada adik-adik, ada sebuah kota namanya Nazaret. Apa namanya? Pinter. Kota Nazaret, kota kecil. Lalu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus itu ke sebuah kota untuk membesarkannya di kota Nazaret. Sehingga orang-orang menyebutnya Yesus dari Nazaret. Karena Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan luar biasa. Kasih sayang Ibu Maria dan Yusuf kepada Yesus, sayangnya sama dengan papa dan mama yang mengasihi adik-adik. Suka-suka adik-adik, mama dan papa saking ingin inget-ingetnya ya, kalian waktu masih kecil, kalian difoto bersama mama dan papa. Lalu ditaruh tuh di bingkai. Nanti adik-adik juga bikin aktivitasnya tuh. Ya, foto siapa? Foto kita boleh, foto mama boleh sama kita, papa mama sekeluarga boleh. Kak, aku pengen foto waktu Yesus lahir, boleh. Dibikin seperti ini. Ya, ada bingkai di dalamnya, ada foto kalian. Kak, aku ada foto sama kakak. Boleh. Kak, aku kan sendiri kayak Genta itu atau Joseph. Boleh. Foto aktivitasnya. Terus kirim ya. Celo jangan lupa, Viopan jangan lupa. Oh iya, Beatrix jangan lupa tuh. Sophia, Helen. Wah, yang rajin-rajin kirim aktivitas. Halo, jangan lupa Melvin. Sama siapa tuh? Fai, kakaknya. Iya. Davina. Jangan lupa. Iya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, Yesus amat dikasihi oleh mama dan papahnya, yaitu Mama Maria dan Papa Yusuf. Sehingga dia merasa nyaman dibesarkan di kota Nazaret. Kita juga seperti itu. Mama dan papa kita memilih tempat yang baik untuk kita bobo, untuk kita makan, untuk kita tempat tinggal. Kadang-kadang tempat tidurnya dibersihkan untuk kita tidur. Jadi adik-adik itu dijaga seperti Allah menjaga biji matanya. Artinya adik-adik disayang sekali. Untuk itu jangan melawan sama mama dan papa. Adik-adik tuh dijagain kalau malam ya Tono, kalau ada nyamuk, adik gigit nyamuk sampai dipukul nyamuknya. Jangan digigit semut. Gitu ya adik-adik, karena sayangnya sama papa dan mama. Nah, adik-adik juga demikian, harus sayang papa dan mama. Seperti Maria dan Yusuf sangat menyayangi Yesus yang dibesarkan di kota Nazaret. Lahirnya di mana tadi? Di kota apa lahirnya? Siapa yang bisa angkat tangan? Wah, pintar sekali. Sipra ya? Oh, Sipra. Safi, bukan Sipra, Sapi. Siapa lagi tuh? Wah, itu yang lagi duduk manis siapa ya? Wah, bagus sekali ya. Iya, Elkana lagi duduk dengan adik Alvaro ya? Iya, Abigail juga. Iya.
Adik-adik kasih dalam Tuhan, Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di sebuah kandang domba. Dibesarkan di kota Nazaret. Dia sempat dibawa lari ke Mesir karena demi keamanannya. Orang tua menjaga kalian dengan luar biasa. Untuk itu kita harus sayang kepada mama dan papa. Jangan ngelawan. Kalau mama bilang pesan ibu, jangan lupa 3M apa tadi? Pakai masker kalau pergi-pergi, cuci tangan, dan menjaga jarak. Karena adik-adik sekarang virus corona ya. Ini virus coronanya banyak. Kita mesti jaga kesehatan kita. Kita mesti berdoa supaya virus coronanya hilang. Kita di rumah aja. Jangan keluar-keluar dulu. Sekarang kan lagi virus corona. Dengar kata mama. Doakan Kak Yeyen, Kak Eca, Kak Apto, Kak Rizka, Kak Asnat, Kak siapa? Oh iya Kak Ilona, doakan supaya kita dijauhkan dari virus corona. Dan jika ada yang kena virus corona, jangan panik. Karena Tuhan memberikan hikmat untuk kita tetap sehat. Makan yang banyak vitaminnya, minum air putih, jangan minum air es ya. Iya, jangan minum es. Makan sayur, makan ikan. Ya Tono makan ikan, ayo Tono. Iya, jangan sering nangis. Siapa yang suka makan? Yang pinter makan sayur angkat tangan. Oh iya, pinter sekali. Yang suka makan ikan, ayo. Wah, pinter sekali. Supaya badannya sehat dan kuat. Dan adik-adik kalau kita ketemu opa dan oma, mungkin mau hari Natal besok ya, kita jangan langsung peluk, cuci tangan dulu ya, lalu maskernya dibuka, terus kita jauh-jauh aja salamnya ya adik-adik ya. Ya kita mesti jaga, kalian juga, wah apalagi Bu Guru. Pengen banget deh ketemu kalian. Halo Gisel. Wah Gisel. Apa siapa lagi? Halo Sen Selendra. Ya, halo Dipta. Wah, halo anaknya Kak Luki. Kalian kok lupa namanya ya? Oh iya tuh banyak sekali anak-anak yang hari ini di TK. Aurea, sayang sama adik ya. Abigail, wah sangat senang sekali. Beatrix juga sayang sama kakak. Sapie juga sayang ya sama kakak Alvino. Ersa juga, wah senang sekali. Adik-adik kasih dalam Tuhan. Tempat-tempat yang disiapkan oleh Allah dalam rangka keselamatan sudah begitu dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Tuhan Allah. Sebelum Yesus lahir itu sudah ada nubuat dari Nabi Yesaya. Kota Bethlehem, kota yang kecil mungil, kota Nazaret, sehingga Yesus disebut orang Nazaret. Kita juga demikian, kita tinggal di kota Depok ini, kita mencintai kota Depok. Ada wali kota yang baru, siapapun dia kita berdoa supaya wali kotanya sehat. Pak RT-nya didoakan. Iya, siapa RT kita? Ya kita mendoakan. Tempat kita tinggal juga kita doakan supaya jauh dari virus corona. Saudara-saudara kita, tante, om, opa, oma, kakak layan, semua doain ya. Jangan lupa ya, Lydia, Jennifer, Jen, adik kakak tuh ya. Jangan lupa doakan juga untuk kakak-kakak yang lain. Selo, Feopan, siapa lagi tuh? Wah banyak sekali ya. Itu Jojo Lumbantoruan. Iya, jangan lupa mendoakan orang tua kita supaya sehat. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Yesus lahir, dibesarkan di kota Nazaret, tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk Yesus dengan aman, seperti Tuhan menyiapkan kota Depok dengan aman. Amin. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita nih dari Kak Yeyen. Nah sekarang sambil mengisi waktu kalian di rumah, Kak Afto mengajak kalian nih untuk melakukan aktivitas. Aktivitas apa itu Kak?
Nah, Kak Afto mengajak kalian nih untuk membuat aktivitas. Kita bakal bikin bingkai. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama tuh kardus bekas pakai, bisa kardus bekas kotak sepatu atau kardus bekas Indomie ataupun yang lainnya. Kedua, itu gunting atau cutter. Jika tidak ada, bisa digunakan silet atau yang lainnya. Yang ketiga itu spidol. Yang keempat, lem. Dan yang kelima, kertas karton, warnanya sesuka adik-adik ya. Sekarang kita mulai yuk aktivitasnya. Nah, yang pertama, kita potong dulu ya kardusnya menjadi 2 bagian seperti ini. Ingat ya, yang satu untuk bagian belakang bingkainya, yang satu lagi untuk bagian depan bingkainya. Nah, untuk bagian depan bingkainya, kita buat dulu garisnya dengan spidol. Jadi seperti ini. Supaya nanti kita bisa potong bagian tengahnya untuk buat bagian bingkai depannya. Nah, kita potong dulu ya. Nah, waktu udah dipotong, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, lalu kita potong kartonnya sesuai ukuran dari bingkainya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tempelkanlah pakai lem. Nah, hasilnya nanti bakal jadi seperti ini. Ini contoh untuk bagian belakang bingkainya. Nah, untuk contoh bagian depan bingkainya, kartonnya nanti bakal jadi seperti ini juga. Terus kita potong lagi bagian kardus sisanya menjadi bagian kecil seperti ini ya. Untuk bagian dalam bingkainya. Nanti kita potong dan kita bakal tempel di bagian dalam bingkainya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, lalu kita tempelkan juga lem. Nanti kita satukan. Jadi nah, nanti kita lem jadi seperti ini ya adik-adik. Lalu jangan lupa nih, kan biar bisa berdiri harus ada penyangga di bagian belakangnya. Nah, untuk penyangga belakangnya kita potong lagi bagian kardus bekasnya menjadi seperti ini. Lalu kita lipat deh bagian ujung atasnya sama ujung bawahnya untuk menjadi penyangga. Nanti kita tempel ya di bagian belakangnya menjadi seperti ini. Nah, jadi deh bingkainya. Bingkai ini bisa kita pakai ya buat taruh foto bareng mama papa, atau foto kalian, atau mungkin foto Tuhan Yesus. Nah, kayak gini nih, Kak Afto mau pasang foto ini nih di bingkainya. Nanti kita masukin aja nih dari atas. Nah, gini deh adik-adik. Nah, buat adik-adik kalau misalkan pengen bikin bingkai yang model seperti lain, bisa juga nih. Sama seperti yang ini. Jika adik-adik ingin buat yang lain. Nah, sekian aja ya untuk aktivitas kita hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya nanti hasil aktivitasnya difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp berkat Persekutuan Anak.
Terima kasih adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan tadi ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan mama papa. Persembahan dapat dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa dikirimkan melalui barcode yang ada di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik Layan yang bertambah usia dari tanggal 21 Desember sampai 27 Desember. Tuhan Yesus memberkati pertambahan umur kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menulis absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Dayu kelas 3 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta tolong kepada mama, papa, atau orang lain yang mendampingi untuk menuliskan. Adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online ini dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan juga Kak Sarah, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok tetap jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Oke? Kak Betran, Kak Tommy, Kak Dayu, dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba di penghujung ibadah terakhir tahun ini. Gak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang kita naikkan membawa sukacita bagi kita semua. Kak Sarah dan juga adik-adik untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak undang adik-adik untuk kembali berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penutup yang diambil dari Kidung Ceria 333, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita ya tentang firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya kalau saya sudah dengar firman Tuhan. Ajarlah saya selalu patuh, tidak melawan orang tua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya, dadah.